Baik teman-teman, silahkan dibuka halaman 62 ya. Kita akan mempelajari bagian B, yaitu sikap kerjasama dan tolong-menolong. Oke, apa arti kerjasama itu teman-teman? Kerjasama artinya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kerjasama boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik. Oke, contohnya kerjasama merawat tanaman di sekolah. Yang kedua, kerjasama menjaga kebersihan kelas. Nah, karena teman-teman sekarang kan tidak ke sekolah ya. Iya, kita semuanya SFH. Jadi teman-teman bisa nih, kalau yang perempuan merawat tanaman bundanya, boleh bantu-bantu bundanya, jadi kerjasama dengan bunda ya. Oke, menjaga kebersihan rumah, membantu bunda menyapu, terus apalagi, membersihkan tempat tidur ya. Yang laki-laki juga sama ya, tidak hanya untuk yang perempuan. Oke, jadi kerjasama dengan bunda karena dilakukan bersama-sama dan itu merupakan kebaikan. Oke, kerjasama tidak boleh dilakukan dalam hal yang tidak baik. Nih, kalau hal yang tidak baik itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sekolah, misalkan kerjasama mengotori kelas, kerjasama menyembunyikan tas teman, itu tidak boleh. Itu tidak baik. Nih, kalau misalkan di rumah ngapain? Mengotori rumah ya. Iya, tidak boleh ya. Misalkan sama kakak, sama adik kerjasama buat ngotorin rumah, nggak boleh itu ya. Oke, di sini nih teman-teman perhatikan contohnya satu persatu. Membuang sampah di tempat sampah merupakan kerjasama menjaga kebersihan kelas. Nah ini kalau kita di sekolah. Kalau di rumah berarti sama, di rumah juga tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Biasanya kan kita ada tong sampah di rumah juga ya teman-teman. Nah benar, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua nih masih contoh seandainya kita sekolah. Menyapu dan menanam tanaman adalah kerjasama merawat halaman sekolah. Biasanya kalau di sekolah kita lakukan ini ketika green day. Ya, kalau menanam tanaman itu ya. Iya, tapi di rumah juga bisa loh teman-teman dilakukan. Dengan apa? Dengan tadi kerjasama dengan bunda merawat tanaman di rumah ya, membantu menyiram tanaman, terus apalagi, banyak membersihkan sekitar tanamannya ya. Oke, ini belajar bersama menyelesaikan tugas dari sekolah. Biasanya ini kalau dalam bentuk kerja kelompok. Hikmahnya melakukan kerjasama adalah sebagai berikut. Pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan bisa cepat selesai, melatih kebersamaan. Iya nggak teman-teman? Iya ya, kalau misalkan kerja kelompok, ada tugas kerja kelompok biasanya lebih cepat diselesaikan kalau semuanya bekerja sama. Oh iya teman-teman, ini ada yang ketinggalan satu lagi nih. Bekerja sama membuat kerajinan tangan agar pekerjaan cepat selesai. Siapa anak kelas 2 yang suka membuat kerajinan tangan? Nah, itu bisa kerjasama ya teman-teman ya. Iya, bisa dilakukan bersamaan supaya apa? Supaya ini 3 poin ini, pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan bisa cepat selesai, dan
melatih kebersamaan. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 64. Tolong menolong. Apa arti tolong menolong? Tolong menolong artinya sikap saling menolong atau sikap saling membantu untuk meringankan beban atau kesulitan. Nih, tolong menolong boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik loh teman-teman. Yang pertama ini contohnya, menolong teman yang dalam kesulitan. Seperti apa ya menolong teman yang dalam kesulitan? Misalnya, teman kita sedang sakit, dibantu ya. Dibantu apanya? Kalau sekarang kalau temannya sedang sakit, cara terbaik membantunya apa? Mendoakan. Terus apalagi? Kalau SFH berarti membantu bunda. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan dalam tolong menolong. Teman-teman bisa bantu bundanya, bisa bantu kakaknya, ya, bisa bantu adiknya juga. Banyak sekali. Oke, yang kedua, menolong ibu mengangkat piring kotor ke tempat cucian. Wah, hebat ya kalau sudah melakukan ini. Ada anak kelas 2 yang suka bantu bunda mengangkat piring kotor ke tempat cucian. Wah, alhamdulillah kalau ada, itu hebat sekali ya. Oke, tolong menolong tidak boleh dilakukan dalam hal yang tidak baik. Sama teman-teman, kerjasama tadi tidak boleh dilakukan kalau dalam hal yang tidak baik. Tolong menolong pun tidak boleh dilakukan jika itu dalam hal yang tidak baik. Nih, yang pertama, menolong kakak bolos sekolah. Wah, kalau SFH bolos sekolahnya bagaimana ya? Tidak mengikuti kegiatan sekolah berarti ya, tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Sama ya, itu bolos. Oke, menolong teman berbohong kepada guru. Wah, ini benar-benar tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Berbohong itu tidak boleh kepada siapapun ya. Tidak boleh dilakukan. Kalaupun itu untuk membantu temannya, membantu kakaknya, membantu adiknya, tidak boleh dilakukan. Oke, amati contoh tolong menolong berikut. Menolong ibu membawa barang. Waduh, ini hebat sekali ya. Memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah banjir. Nah, teman-teman, kebetulan belum lama ini, baru beberapa hari ya, Indonesia beberapa provinsi itu terkena banjir bandang. Jadi kalau teman-teman mau membantu, selain dengan doa, boleh dengan bantuan, mengirim bantuan ya. Oke, membantu teman memperbaiki rantai sepeda yang lepas. Kalau yang ini masih mungkin dilakukan gak teman-teman? Sekarang kan kita harus dibatasi ya. Iya, kalau bisa kurangi kegiatan di luar ya. Kalau yang ini hanya sekadar contoh saja, karena untuk saat ini kita harus serba membatasi kegiatan di luar. Untuk apa? Menjaga kesehatan bersama. Oke, contoh yang terakhir, memberi bantuan makanan kepada teman yang membutuhkan. Nah, ini bisa kita temui teman-teman, kegiatan biasanya Jumat Barokah ya. Iya,
Tapi kalau misalkan teman-teman mau membagikan makanan selain hari Jumat itu tidak apa-apa ya. Yang sudah melakukan misalkan setiap Jumat nih Miss, aku ngasih makanan sama kaum duafa. Wah, itu hebat ya teman-teman. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Kalaupun mau selain hari Jumat itu tidak apa-apa. Itu tetap perbuatan yang baik. Oke. Hikmah sikap tolong menolong antara lain ini sebagai berikut, ada 4. Yang pertama, meringankan beban dengan sesama. Iya ya teman-teman, kalau misalkan ada banjir, ada longsor, ada gempa, terus kita memberikan bantuan selain doa, kita mengirimkan kebutuhan sehari-hari mereka, itu sangat membantu meringankan beban mereka. Tercipta hubungan baik dengan orang lain. Sudah tentu kalau kita berbuat baik, insya Allah akan tercipta hubungan yang baik pula. Oke, terhindar dari sifat membenci orang lain. Nah, ini kalau kita suka bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan, insya Allah kita terhindar dari sifat membenci orang lain ini teman-teman. Sepakat ya? Oke, dan yang terakhir, mempunyai banyak teman. Kalau misalkan teman-teman suka berbagi, otomatis nanti kenal sama orang-orang yang teman-teman kasih itu ya. Jadi kenal, tambah banyak teman. Alhamdulillah.